salah satu definisi kunci dari gereja yang dimaksud Yesus. Saya sederhanakan dalam satu kata klik, dan saya definisikan dalam bentuk akronim. Gereja adalah community of life in Christ's kingdom. Gereja yang berpusatkan Kristus dan di bawah pemerintahan kerajaan Kristus. Karena Kristus ini adalah Raja. Yesus Kristus Tuhan. Nah, lalu apa DNA daripada gereja sejati itu? Apa DNA dari gereja kehidupan yang sesungguhnya itu? Ada 3 DNA dari gereja sejati, gereja yang benar, gereja sesungguhnya. Yesus harus menjadi sebuah realitas yang hadir di tengah kehidupan kita. Yesus harus menjadi sebuah pengalaman. Surga bukanlah sebuah cerita dongeng mengenai sesuatu yang ada di langit biru sana yang tidak kelihatan. Tetapi surga harus menjadi sebuah realitas dan sebuah pengalaman. Jadi gereja sesungguhnya, saya mau beritahu, dengar baik, catat baik. Gereja sesungguhnya harus menghadirkan Yesus sebagai sebuah realitas dan pengalaman nyata, real. Heaven, surga harus hadir sebagai sebuah realitas nyata dan sebuah pengalaman. Yesus tidak boleh hanya sebuah cerita mengenai sosok Nabi Juru Selamat yang pernah disalibkan untuk menebus dosa manusia. Tapi Yesus Sang Kasih, Sang Kuasa dan Sang Kebenaran harus dialami menjadi sebuah realitas. Surga bukan lagi menjadi sebuah cerita. Nanti mati baru ngalamin surga. Surga harus menjadi sebuah realitas dan pengalaman hari ini. Itulah sebabnya Matius 6:10 berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi manifestasi dari kerajaan surga itu bukan nanti baru kita nikmati dan alami, sekarang. Nah, ini tantangan buat gereja. Ya, saya udah nggak sabar menunggu nanti apa nih ide-ide provokatif dari Pak Royal dan Pak Vincent yang mungkin nggak cocok, yang mungkin nggak biasa, out of the box ya, mengenai pandangan-pandangan mereka mengenai seharusnya gereja seperti apa sih. Ya, silakan Pak Royal, Pak Vincent boleh koreksi juga semua yang sedang terjadi hari ini. Dan nanti teman-teman nanti di room Zoom meeting ini juga bisa kasih tanggapan-tanggapannya ya. Kita boleh diskusi. Nah, ada 3 DNA real life church, gereja kehidupan sejati atau gereja kehidupan kebenaran atau gereja kehidupan sejati yang bisa menawarkan Yesus dan surga sebagai satu realitas yang dialami, reality and experience for everybody. Yang pertama, DNA gereja sejati adalah community of love in Christ's kingdom. Komunitas kasih dalam kerajaan Kristus. Saya baru-baru ikuti perbincangan anak-anak muda, milenial dan Gen Z yang diadakan oleh riset ya, riset dari Bilangan Riset ya. Itu menarik sekali. Saya terkejut. Ya. Ketika mereka bilang begini, banyak para pendeta, gembala-gembala dari gereja-gereja yang kaya ya, yang mega-mega church, mereka mengira bahwa untuk menarik anak-anak muda dan mempertahankan anak muda di gereja, itu perusahaan sistem yang mahal, lighting yang bagus, penampilan panggung yang profesional. Mereka bilang gini, anak-anak muda itu bilang ini anak-anak muda kota loh. Ada yang tinggal di Singapura, ada yang tinggal di Jakarta. Mereka bilang begini, para pendeta pikir itu yang kita perlukan. No. Dunia menawarkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang ditawarkan gereja kok kalau atraksi panggung. Dan mereka ngaku begini, ya boring juga, bosen, kering gitu, kita rasa kosong juga, hingar-bingar nggak mengisi kok ruang yang kosong di dalam diri kita. Wih, saya terkejut. Jadi mega church please deh, bukan itu yang kita perlukan. Wih, saya terkejut saudara. Mereka bilang apa? Yang kami perlukan adalah love of Christ. You have to sow to us love of Christ. Kami anak-anak muda butuh kasih Kristus yang sesungguhnya. Come on, ayo dong, buktikan dong, nyatakan dong. Kami nggak perlu acara-acara ibadah yang hebat. Kami perlu kasih Kristus. Tunjukkan dong.
Kami hadir, kami dipahami, kami diterima apa adanya, kami didengerin, kami nggak dihakimi. Wow. We need love of Christ. Yang kedua, dia bilang apa? Kami itu perlu figur dalam gereja. Terus terang yang kami lihat kemunafikan. Wow. Dan hasil survei mengejutkan, saudara saya, khususnya saya gembala pendeta, mengejutkan. Bahwa ternyata kebanyakan anak muda, saudaraku, waktu ada masalah mereka nggak, yang curhat ke pendeta itu sedikit sekali. Ya. Yeah. Wah, ini big challenge. Big challenge. Dan disounding berulang-ulang dari beberapa narasumber anak-anak muda itu. Please, gereja, you have to show love of Christ. Kami perlu presence of Christ. Nah, ini dulu. Kita akan diskusikan gimana kehadiran gereja hari ini menyatakan love enggak? Iyalah, bahkan mereka bilang gini, kami lebih merasakan bahwa Kristus itu nyata di gereja-gereja yang enggak terlalu glamor atau gereja yang sederhana, gereja yang kecil. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang punya jemaat nggak banyak-banyak, juga berbahagia, puji Tuhan. Karena yang penting adalah menjawab kebutuhan, bukan berapa banyak jumlah orang yang hadir di gereja. Yang kedua, DNA gereja adalah community of light. Light itu artinya terang. Terang itu dalam bahasa Yunani juga berarti pencerahan yang berhubungan dengan knowledge, pengetahuan. Oke? Jadi light itu juga berarti knowledge. Nah, kita perlu knowledge mengenai kebenaran di dalam Kristus. Jadi kita menjadi komunitas kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah if you know the truth will set you free. Kebenaran itu adalah light, pelita. Firman-Mu adalah pelita. Jadi kita perlu menjadi komunitas kebenaran dalam kerajaan Kristus. Kita perlu kembali ke Bible, yang kita perlu bahas Alkitab. Tapi sekarang bukankah gereja itu lebih banyak supaya menarik, maka khotbah-khotbah pendeta hari ini sudah kurang injili dan kurang biblical. Yang dia ngomong filosofi dunia, yang dia ngomong semuanya berbau motivational, ya, yang dia kutip pendapat-pendapat orang duniawi melulu. Dia jarang bahas Alkitab. Oh, ini big problem. Ya. Dan yang ketiga, community of lordship in Christ kingdom. Lordship bicara mengenai ketuhanan, kemahakuasaan Yesus. Kita harus menjadi community of lordship in Christ kingdom, di mana Yesus menjadi Tuhan yang berkuasa, yang menyatakan power kuasanya. Sehingga kita perlu menjadi komunitas dalam kuasa dalam kerajaan Kristus. Nah, ini adalah 3 manifestasi daripada Kristus sebagai kepala gereja. Kristus sebagai kepala gereja hadir, dia menyatakan kasih, kebenaran, dan kuasa. Bagaimana dengan gereja masa kini? Bagaimana dengan gereja akhir zaman? Apakah kita mengalami perjumpaan yang kasih dalam komunitas gereja? Apakah kita mengalami kebenaran dalam komunitas gereja? Apakah kita mengalami kuasa dalam komunitas kerajaan Kristus? Malah yang menyedihkan adalah hari ini ada pendeta-pendeta yang bilang, apa tuh karunia-karunia roh? Apa itu mujizat-mujizat? Mujizat sudah tidak terjadi lagi. Apa tuh kesembuhan-kesembuhan? Apa tuh itu sesat semuanya? Manifestasi-manifestasi kuasa itu sesat semuanya. Wah, miris-miris ya. Pak, Bu, kita akan membahas lebih jauh malam hari ini. Perhatikan beberapa paradigma yang saya tawarkan. Perlu ada pergeseran paradigm shift dari pendeta Superman kepada super team. Ini saatnya gerakan orang percaya, pelayanan orang percaya. Ini saatnya pelayanan-pelayanan para selebritis. Selebritis rohani yang rasanya pengurapan hanya ada di tangannya. Api Tuhan hanya ada di tangannya. Pemakaian Tuhan hanya ada pada dia. Perkataan Tuhan, pewahyuan hanya ada pada dia. Seolah-olah hanya dia. Masanya sudah berakhir. Zaman Superman rohani sudah berakhir. Sekarang zamannya super team rohani. Nah, ini yang kita bangun. Pelayanan orang percaya melalui pemuritan. Saudara bertanya, siapakah jemaat sesungguhnya? Ada orang bangga-banggain, jemaatku 30.000, jemaatku 5.000. Maaf, hari ini saya mau beritahu yang bangga-banggain jumlah jemaatnya harus nangis.
Jemaat sesungguhnya bukanlah attendance, bukanlah hadirin. Tapi jemaat sesungguhnya adalah orang yang mengalami produk. Nah, saya pakai istilah di dalam bisnis. Ada experience dengan produk. Ya. Lalu kemudian dia ada experience, pengalaman dengan produk, lalu dia menjadi pelanggan yang membawa pelanggan yang lain, member get member. Ya kan? Karena dia sudah mengalami pengalaman dengan produk itu, maka dia mau mengajak orang lain juga punya pengalaman yang sama dengan produk yang sudah dialami. Member get member. Nah, inilah sebetulnya jemaat sesungguhnya. Yaitu jemaat yang mau diberdayakan dan jemaat yang tahu bahwa ada reward. Nah, mari kita lihat konsep ini di dalam marketing. Ya, di dalam marketing seorang bisa mengundang seseorang menjadi pelanggan di produk yang dia punya pengalaman. Dia membagikan, dia share. Di sini dikatakan share your ATS membership has benefited you. Nah, share, bagikan apa yang menjadi pengalaman Anda sebagai member. Nah, jadi sekarang jemaat sejati itu bisa nggak dia cerita, gue ada di gereja ini loh, di gereja ABC, keren banget. Gue ngalamin terobosan, gue ngalamin perubahan, gue ngalamin pertumbuhan, gue ngalamin mujizat, gue ngalamin perubahan hidup. Bisa nggak dia share itu kepada others? Kalau dia bisa bagikan ini kepada orang lain, itulah jemaatmu yang sesungguhnya. Bukan penonton. Sekarang itu teman-teman, kebanyakan yang hadir itu adalah para penonton. Jangan ngaku-ngaku, jangan klaim dong. Ya, kenapa dia ngajak lagi yang ada reward? Pertama, rewardnya adalah orang yang dia ajak akan diberkati, akan punya pengalaman dengan produk yang sama, dan orang yang dia ajak juga akan dapat sesuatu. Nah, ini multiplikasi yang terjadi karena experience dengan produk. Gereja harus mengalami paradigm shift, di mana jemaat harus mengalami experience dengan produk. Yang pertama, kasih. Yang kedua apa? Kebenaran. Yang ketiga apa? Kuasa. Kasih, kebenaran, dan kuasa. Ini bisa terjadi ketika, saudaraku, gereja sudah tidak lagi hanya fokus kepada ibadah minggu, ibadah massal. Jemaat membutuhkan yang namanya spiritual parenting. Saya ulangi, spiritual parenting. Di mana saya dimuridkan dan saya juga memuridkan, di mana jemaat dibangun kepemimpinan itu sebagai parents, sebagai orang tua rohani buat jemaat. Bukan sebagai pendeta saja, bukan sebagai digelari penatua, digelari diaken, digelari majelis, digelari dengan jabatan gereja atau organisasi gereja. Tetapi menjadi pemurid. Pemurid yang punya hati sebagai parents, orang tua, sebagai ayah dan ibu. Pemurid itu adalah pemenang murid. Setelah dimenangkan, dibimbing, jadi pembimbing murid. Kemudian jadi pembimbing, jadi pemodel murid. Jadi contoh, teladan. Dan ini yang dicari generasi kita. Mereka suka dengan sesuatu yang apa adanya, jujur. Mereka suka kelihatan bahwa kita itu kelihatan malaikat di depan mereka, tapi sesungguhnya kita bukan malaikat. Mereka pingin kita menampilkan, menyatakan diri kita apa adanya. Nah, kita perlu jadi pemodel buat mereka. Kemudian jadi pelatih, pemberdaya murid. Kemudian jadi pengutus murid. Ini adalah sebuah shifting paradigma. Sehingga murid-murid ini, kemudian mereka akan diutus menjadi menteri-menterinya kerajaan Allah. Pelayan-pelayan kerajaan Allah. Mereka hadir melakukan KPK. Apa itu KPK? Yaitu kerja penyembahan kehambaan. Ini adalah avoda. Ya, mereka mengalami kesuksesan, punya pengaruh dan kesaksian. Mereka punya spirit of excellence, karakter, pengetahuan, kecakapan. Nah, ini saudaraku, mereka lakukan di mana? Di 7 spheres of ministries atau 7 worlds of ministries. Harus terjadi paradigm shift.
bahwa ladang pelayanan kita bukan di mimbar gereja. Saya ulangi, ladang pelayanan kita bukan mimbar gereja. Gereja adalah equipping center, tempat di mana jemaat dilatih dan dilengkapi supaya jemaat itu akan menjadi pelayan-pelayan kerajaan di salah satu dari Seven Spheres. Jadi kalau ada jemaat saya yang lagi izin, misalnya pertemuan apa, lalu kemudian ada izin, Pak Gembala mohon izin, saya harusnya ikuti pertemuan ini, tapi untuk saat ini ada kondisi di luar kontrol saya harus terpaksa masih ada di kantor atau di ruang bisnis saya atau di rumah sakit karena sebagai dokter atau apa, dan saya harus lakukan ini. Saya jawabnya apa? Selamat melayani. Karena tempat pelayanan mereka sesungguhnya bukan di ruang kebaktian kita. Tempat pelayanan mereka sesungguhnya ada di Seven Spheres. Di situ mereka lakukan proyek taat, tuntaskan amanat agung terakhir.